Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta dan video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini akan share materi menjawab pertanyaan masuk di inbox Facebook saya dari Mas Akbar. Mas Akbar ini penderita kusta dan dia mengonsultasikan lukanya. Saya suruh kirim foto dan ternyata di fotonya itu kakinya kapalan atau calus ya. Nah, ini memang beberapa lazim atau terjadi pada penderita kusta. Tetapi yang akan saya bahas di sini adalah perawatan luka kapalan atau luka kales. Ini secara umum, tidak hanya kusta saja. Orang diabetes juga bisa kapalan. Orang normal bahkan tidak punya penyakit penyerta juga bisa mengalami luka kapalan di kakinya ya. Nah, seperti itu. Jadi perawatan luka kales pada umumnya akan saya bahas pada video kali ini. Memang video ini bisa masuk kategori playlist atau daftar putar video tutorial program Kusta dan juga masuk ke playlist video tutorial perawatan luka modern di channel YouTube saya Bagus Johan Maulana. Ada beberapa video yang sudah saya bikin dan itu relate berhubungan dengan video yang saya bikin ini, yaitu jaringan terrevitalisasi. Anda bisa ketik Bagus Johan Maulana jaringan terrevitalisasi, Bagus Johan Maulana jaringan terdevitalisasi, Bagus Johan Maulana apa yang akan terjadi pada jaringan yang terluka, Bagus Johan Maulana luka kusta. Nah, itu semuanya relate berhubungan dengan video yang kali ini saya bikin. Anda bisa nyimak video-video itu sehingga pengetahuan Anda komprehensif, komplit dari berbagai sudut pandang, oke? Nah, ini saya bahas tentang kapalan. Kapalan memang sudah masuk kategori luka. Karena definisi luka adalah gangguan integritas kulit. Integritas itu berarti keutuhan. Keutuhan itu bukan berarti yang namanya luka pasti terjadi terkoyak, abrasi dan sebagainya. Nah, kapalan itu kan sudah menebal. Penebalan sel-sel tertentu di situ yang mengakibatkan kematian jaringan di situ, bentuknya juga sudah beda. Jadi ini juga masuk kategori luka seperti itu. Apalagi yang kapalannya serius, tambah menebal dan dibalik itu ada luka yang tertutup jaringan tersebut, ya jelas-jelas itu luka. Sebelum ada luka pun, saya tetap mendefinisikan kapalan ini merupakan bagian dari luka seperti itu. Oke. Kapalan itu ada pemicunya, Mas. Ada faktor pencetusnya, dua hal. Yang pertama, perfusi jaringan yang buruk, dan yang kedua, gesekan dan tekanan. Ini kuncinya. Yang pertama, perfusi jaringan yang buruk. Perfusi itu gangguan suplai darah kepada jaringan tersebut. Jadi gangguan, misalkan ada terjadi angiopati atau kematian pembuluh darah, atau ada sumbatan pembuluh darah, atau apapun itulah penyebabnya, entah kencing manis, entah misalkan tadi penderita kusta dan sebagainya, yang mengakibatkan terjadinya aliran darah itu nggak nyampe ke ujung-ujung, nggak nyampe ke sel-sel, nggak nyampe ke jaringan seluruh kulit itu, sehingga itu istilahnya disebut perfusi jaringannya buruk. Nah, kalau perfusi jaringannya buruk, berarti kan oksigenasi nggak sampai ke sana, berarti oksigen dan sari-sari makanan nggak menyeluruh sampai ke telapak tangan atau telapak kaki, seperti yang sedang kita bahas adalah kaki ya. Jadi oksigen dan sari makanan tidak sampai ke sana, sehingga jaringannya di sini tidak mendapatkan oksigenasi dan makanan yang cukup, yang adekuat, sehingga jaringannya mati atau semi mati. Nah, semi mati, saya katakan semi mati, maksudnya apa? Nah, ada jaringan terdevitalisasi, revitalisasi dan stagnan. Ya, itu saya pernah bikin. Jadi gara-gara perfusi yang buruk, oksigen dan makanan nggak nyampe situ. Nah, ini sel-sel ini kadang juga tanggung menghadapi sebuah permasalahan pilihan, ini jaringan mau mati, terdevitalisasi, atau masih mendapat suplai tapi masih dikit-dikit gitulah, sehingga mati, hidup nggak mau tapi mati segan juga kayak gitu. Nah, sehingga separuh-separuh, setengah-setengah saya bilang kan, ini 50-50, ini mau hidup apa mati nih. Dia masih mendapatkan suplai dari oksigen dan juga makanan, tetapi sedikit tidak adekuat. Nah, akhirnya kan dia menghadapi dilema seperti itu, apakah mau terdevitalisasi, mengarah ke kematian jaringan, atau dia masih tetap terrevitalisasi sehingga tetap terjadi regenerasi sel, pergantian sel di situ, atau bahkan stagnan. Inilah yang terjadi pada kapalan. Ada kapalan yang dari tahun ke tahun, saya kapalannya kok segitu-gitu aja ya. Misalkan nih, Anda gitaris, musisi nih, kan di sini kapalannya dari dulu kok segini-segini aja ya kapalan saya ya. Nah, ini sebenarnya bukan segini-segini aja itu tidak terjadi apapun di dalam level mikroskopik seluler ya. Ini sebenarnya terjadi regenerasi sel, ada sel yang mati, lalu regenerasi membuat sel baru dan sebagainya. Itu berganti. Hanya saja ini dari luar, dari sudut pandang luar, ini bentuknya segitu-segitu aja. Ini juga bisa terjadi kapalan yang stagnan segitu-segitu aja. Nah, tapi ada juga kapalan yang semakin parah. Jadi di situ mengarah ke kematian jaringan, sementara proses regenerasi atau revitalisasi tidak mampu menyaingi kematian jaringannya, seperti itu. Sehingga kapalan akan semakin tebal karena jaringan matinya semakin bertumpuk. Kapalannya tambah tebal, tambah serius.
tambah serius mungkin di situ ada infeksi lokal ya, sehingga mengakibatkan di balik kapalan itu, di bawah jaringan yang kapalan itu terjadi luka yang serius sehingga bisa sampai terjadi infeksi dan sebagainya. Ya, jadi gitu. Prognosis dari sebuah kapalan itu bisa seperti itu, bisa terlihat stagnan, lukanya bisa tambah serius seperti itu. Bisa juga terrevitalisasi, akhirnya kapalannya jadi hilang. Misalkan faktor pencetus yang kedua, gesekan dan juga tekanan atau perfusi jaringan membaik, ya nanti akan menjadi kempes seperti itu. Apalagi tekanan dan gesekannya juga dikurangi misalkan, akhirnya akan menjadi normal kembali. Bisa saja seperti itu ya terjadi. Itu prognosis dari sebuah kapalan. Nah, saya bahas yang kedua, faktor pencetusnya. Kalau tadi kan adalah perfusi jaringan yang buruk. Yang kedua, faktor pencetus kapalan adalah gesekan dan tekanan. Nah, ini khas sekali, gesekan dan tekanan. Tadi saya cerita misalkan ada gitaris, ada tekanan gesekan ya kan, dia main gitar seperti itu terus misalkan di daerah telapak kaki. Mengapa kapalan sering terjadi di daerah sini? Ini barat telapak kaki yang paling sering terjadi adalah daerah sini ya, karena saat berjalan ya di ujung ini apa berarti metatarsal ya. Kan kalau kaki di sini tarsal, terus metatarsal. Nah, ujung metatarsal ini daerah yang paling sering tertekan dan tergesek saat kita berjalan ya. Nah, di sini tentunya dipengaruhi macam-macam juga nih, berat badannya dia seperti apa, gaya berjalannya seperti apa, alas kaki yang digunakan empuk atau tidak, kasar atau tidak, sehingga mempengaruhi daya gesekan dan tekanan gitu loh. Semakin digunakan, semakin sering tergesek, tertekan seperti itu akan memicu terjadinya kapalan ya. Jadi baik perfusi jaringan maupun gesekan dan tekanan ini sangat mempengaruhi terjadinya kapalan. Kalau dua hal ini teratasi, tercegah, terkurangi, ya otomatis kapalan bisa membaik seperti itu teorinya ya. Oke, itu penyebabnya. Jadi pada penderita kusta itu juga terjadi demikian, perfusi jaringannya buruk. Karena penderita kusta terjadi infiltrasi kuman kusta merusak kulitnya, dan di kulit lapisan kedua dermis di situ kan ada pembuluh darah dan pembuluh saraf. Tidak hanya pembuluh sarafnya saja yang terkena Mas, tidak hanya gangguan sensorik motorik saja, tetapi di situ ada pembuluh darahnya. Nah, itu makanya bisa terjadi perfusi jaringan atau berkurangnya suplai darah ke jaringan-jaringan seperti itu. Nah, makanya kalau sudah rusak apalagi sudah permanen ya, tidak kembali seperti semula, makanya di situ jaringannya buruk terus. Kadang luka sudah sembuh, timbul luka lagi. Kena gesekan tekanan, luka lagi. Makanya kadang ada luka yang menaun di luka kusta tuh. Demikian pula juga luka diabetes. Sudah tumbuh jaringan baru, tetapi tumbuhnya jaringan baru ini bukan epitel yang sehat. Memang sudah terjadi perfusi jaringan yang buruk, sehingga meskipun kita bisa membuatnya rapat kembali, tetapi rapat kembali ini epitelnya bukan epitel seperti epitel itu berarti kan kulit yang dermis ya, intinya dermis, tetapi nanti akan secara normal akan juga bisa membelah diri menjadi 3 lagi. Kalau teori maturasi atau pematangan jaringannya normal itu seperti itu. Epitel sel epitel, tapi nanti kalau misalkan dibiarkan sampai dengan 2 tahun dan lebih, itu akan mengakibatkan menjadi 3 lagi, yaitu epidermis, dermis, dan subkutan seperti itu. Nah, tetapi karena perfusi jaringannya buruk, bisa jadi itu tidak menjadi 3 lagi, atau bisa jadi itu yang tumbuh adalah epitel yang jelek, yang buruk. Pembuluh darah juga enggak optimal, pembuluh saraf juga nggak optimal, sehingga tetap mati rasa, sehingga tetap terjadi perfusi jaringan yang buruk di situ. Mengapa timbul luka lagi? Sudah sembuh, luka lagi, timbul lagi, mudah terjadi luka kembali. Nah, seperti itu yang terjadi kalau misalkan perfusi jaringannya buruk, apalagi ditambah gesekan dan tekanan, gitu loh Mas. Itulah mengapa banyak luka yang kronis seperti itu, bolak-balik luka lagi. Apalagi ditambah sudah sembuh, perawatan lukanya oke, tetapi Anda menggunakan alas kaki yang tidak aman, yang misalkan mudah terjadi gesekan dan tekanan, yang tidak protektif ya. Anda melakukan sesuatu yang tidak protektif juga. Anda dengan alasan karena di sini mati rasa, sehingga Anda malah sengaja berjalan di aspal panas dengan alasan ini untuk terapi. Kacau, lucu seperti itu. Ya, malah timbul luka bakar serius, itu bisa saja terjadi, dan itu sering Mas, konyol ya. Nah, oke, itu tadi prognosis dan penyebabnya, pencetusnya terjadi kapalan. Sekarang bagaimana perawatan luka kales atau kapalan? Kembali ke konsep tadi, bahwa jaringan di kapalan itu, sel-selnya ini adalah jaringan mati atau jaringan yang tanggung-tanggung. Tanggung-tanggung ini berarti dia masih menghadapi sebuah dilematik, apakah dia mau stagnan, terrevitalisasi atau terdevitalisasi. Kenapa tanggung-tanggung? Karena tadi suplai darah dan suplai darahnya atau perfusi jaringannya buruk ya, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini,
dalam kondisi dilematis, dia mau terrevitalisasi atau terdevitalisasi. Ini sudah saya bahas dalam video-video tentang kelembaban, bahwa jaringan ini kalau misalkan mau dilisiskan, autolysis debridement, mau dilunakkan, mau didukung atau disupport untuk ke proses devitalisasi atau kematian jaringan, atau mau dengan secepatnya ke proses revitalisasi atau hidupnya jaringan kembali, ini akan dibantu dengan menggunakan proses kelembaban. Jadi kalau Anda merawat luka kusta kok tidak dilembabkan atau kelembabannya kurang atau menggunakan salep yang berbasis air bukan minyak, otomatis kales ini lama sekali, Mas. Basis salep itu ada dua, ya, yang berbasis air dan berbasis minyak. Berbasis air misalkan kayak hidrogel, gel yang dibekukan, salep yang berbentuk air padat. Banyak ya, Anda kalau lihat salep itu dilihat coba, Mas. Ada yang bentuknya kayak air tapi padat, itu hidrogel namanya. Berarti itu berbasis air. Ada yang kayak krim. Nah, misalkan krim ini putih. Ini apa ya? Itu bisa aja merupakan campuran. Ada oil, ada komponen minyak, ada komponen air. Dia diikat menggunakan zat yang bersifat surfaktan. Bisa mengikat air, bisa mengikat minyak seperti itu. Ada juga salep yang berbasis vaselin. Anda bisa lihat jelas tuh kalau berbasis vaselin, entah itu vaselin putih atau vaselin kuning. Saya sarankan untuk jaringan yang tanggung-tanggung yang terdevitalisasi seperti kapalan ini, Anda lebih tepat menggunakan salep yang berbasis minyak, bukan berbasis air atau berbasis surfaktan campuran antara air dan minyak. Jelas-jelas ini lebih efektif menggunakan yang berbasis oil atau berbasis minyak, karena ini jaringan yang terdevitalisasi atau jaringan yang tanggung-tanggung, Mas. Jaringan yang terdevitalisasi yang mau mengarah ke kematian ini akan lebih larut dalam minyak, seperti itu, bukan air. Jadi kalau Anda merawat luka kalas kok menggunakan salep yang berbasis air dengan alasan ini hipermoist, padahal moist itu ada dua, air atau minyak, tapi Anda tidak cermat mengamati ini, sampai kiamat sampai ngerawat luka kalas nggak bakalan tipis-tipis, nggak bakalan hilang-hilang menggunakan salep yang berbasis air, Mas. Camkan itu baik-baik, Mas. Ini harus menggunakan salep yang berbasis minyak dan tebel sekalian, Mas, biar jaringan matinya ya lisis, ya, biar mempertegas statusnya, mana yang mau mati, mana yang mau hidup, mana yang mau terdevitalisasi, mana yang mau terrevitalisasi. Tidak ada jaringan yang tanggung, yang stagnan. Gitu loh, Mas. Jadi yang pertama, jelas jaringan mati ini harus dibuang terlebih dahulu dong, ya kan? Jadi kapalan itu kan tadi jaringan yang mati atau jaringan yang tanggung-tanggung istilahnya. Nah, yang tanggung-tanggung ini dibuang dulu. Nah, pada perawatan luka kusta saya kan ada menganjurkan RGM, rendam, gosok, minyak. Nah, gosoknya ini kan menggunakan batu apung. Jika Anda bisa menggosoknya dengan batu apung dan itu bersih, nggak masalah. Bagi Anda orang awam, pasien kusta dan sebagainya, menggosok sendiri oke. Tetapi beberapa kasus yang namanya kapalan itu kita harus gosok, tidak hanya gosok ya, tetapi harus membuangnya secara debridement menggunakan surgikal, menggunakan pisau bedah. Maka Anda harus ketemu ke tenaga kesehatan, ke puskesmas misalkan, minta tolong untuk ini jaringan dibersihkan kapalannya. Jadi menggunakan pisau bedah, karena kalau menggunakan batu apung itu kan hanya mengikis di daerah atas saja mungkin yang jaringan matinya, tapi jaringan yang tanggung-tanggung, yang terdevitalisasi mau yang hidup nggak mau mati pun segan itu nggak bisa kegosok sampai bersih sampai hilang menggunakan batu apung. Itu harus menggunakan bisturi, menggunakan pisau bedah, dan itu hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kalau Anda tidak membuangnya terlebih dahulu jaringan mati, ya sulit, Mas. Nanti ini luka nggak bakalan masuk ke fase tumbuh atau fase proliferasi kalau di situ memang ada lukanya. Yang pertama berarti jaringan mati ini harus terbuang, atau jaringan yang tanggung-tanggung ini terbuang dengan cara tadi debridement. Entah kalau misalkan masih digosok masih aman silahkan, harus menggunakan pisau bedah silahkan. Nah, setelah jaringan matinya terbuang, Anda menggunakan salep. Salepnya tadi saya katakan berbasis minyak, jangan berbasis air. Kalau Anda menggunakan berbasis air atau salepnya tipis-tipis, itu pasti kalesnya akan tumbuh kembali, menebal kembali, Mas. Cekelen cangkemku, Mas. Ya, Anda nggak bakalan sukses menyembuhkan luka kapalan dengan cara seperti itu. Kuncinya dua, membuang jaringan mati, lalu menggunakan salep berbasis minyak dan tutup rapat seperti itu. Ya, kalau dua hal ini, membuang jaringan mati dan salep berbasis minyak ini Anda tidak menggunakan, maka kelembabannya tidak terjaga, sehingga itu nggak rapat-rapat, nggak selesai-selesai, Mas, sampai kapanpun.
Nah, setelah itu kalau sudah terjadi penyembuhan, tentunya karena tadi di situ berpotensi untuk terjadi penekanan dan gesekan, lalu perfusi jaringan di situ juga memang buruk sehingga akan berisiko timbul kembali kapalan. Nah, berarti harus dijaga kelembabannya, yaitu dengan cara mengolesi minyak secara rutin di daerah tersebut. Nah, gitu loh. Bisa hand body. Kalau hand body ini kan campuran antara oil dengan air, ya kan? Kalau itu kurang lembab, maka menggunakan yang berbasis minyak saja, misalkan virgin coconut oil, minyak zaitun, baby oil ya. Jadi yang berbasis oil, Vaseline perawatan kulit dan sebagainya. Itu baru ampuh untuk mencegah terjadinya kales lagi. Selain itu, langkah-langkah Anda misalkan memilih sandal yang baik, yang empuk, yang tidak terjadi gesekan dan tekanan. Terus misalkan aktivitas Anda juga tidak over. Lalu misalkan Anda juga tidak melakukan hal-hal yang membahayakan kaki Anda. Misalkan Anda mau memproteksi dengan kaos kaki dan sebagainya, tambahan dan sebagainya, itu akan benar-benar mencegah timbulnya luka kales kembali. Gitu ya guys, perawatan luka kales dan bagaimana mencegahnya untuk timbul kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.